Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua ya. Kembali kita melanjutkan ya pembahasan paket kelima. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 11. Sebelum kita bahas, saya berharap kalian semua mensubscribe terlebih dahulu channel ini ya, serta memberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel Ruan Tentor. Coba diperhatikan ya. Nah, di sini ada soal tentang relasi dengan fungsi. Relasi dengan fungsi. Ini soal tentang fungsi atau pemetaan. Nah, perhatikan diagram panah berikut. Berdasarkan diagram panah tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Nah, sekarang yang pertama kita akan cek apakah fungsi dari P ke Q ini tidak termasuk fungsi. Caranya melihat apakah dia fungsi atau bukan ya. Kita lihat di anggota domainnya. Anggota domain itu seperti ini. Ya, tidak boleh satu anggota domain mempunyai dua pasangan lebih dari. Saya ulangi ya, tidak boleh ada anggota domain mempunyai lebih dari satu pasangan di kodomain. Tidak boleh seperti ini, teman. Ya, nah ini tidak boleh kalau fungsi. Dia harusnya itu kalau domain, ya domain ini dia boleh satu-satu seperti ini, atau boleh juga dua anggota domain itu mempunyai satu pasangan yang mempunyai tepat satu di kodomain. Ini boleh, ini termasuk fungsi yang seperti ini. Kalau begini ini bukan. Ya. Nah, kalau kita cek di sini ternyata ada anggota P ini mempunyai dua pasangan di Q. Nah, ini ya, mana lebih. Ini 4 ini pasangannya di minus 2 dengan 2. Sehingga P ke Q ini tidak termasuk fungsi. Nah, ini benar. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita coba balik? Q ke P, Q ke P. Nah, kalau kita balik, kalau misalkan Q ini sebagai domain misalkan ya, P ini sebagai kodomain. Nah, kalau kita lihat ternyata tidak ada ya, tidak ada satu anggota domain ini, ya anggotanya Q ini mempunyai dua pasangan di P, ya. Dia hanya model seperti ini, teman-teman, ya, model seperti ini. Berarti ini kalau dikatakan tidak termasuk fungsi, ini salah. Harusnya Q ke P itu termasuk fungsi, ya. Ini salah. Nah, kemudian kembali lagi ke P ke Q. Coba ya, ini kita hapus dulu yang ini saja ya. Oke, atau dihapus semuanya. Nah, di sini dikatakan P ke Q ini apakah akar kuadrat? Coba dilihat ya. Kita tes. Apakah satu ini akar kuadrat dari min 1? Salah gitu ya. Terbalik. Harusnya itu misalkan min 1 akar kuadrat dari 1. Ataukah 1 akar kuadrat dari 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan 4, ya kalau 4 diakarkan itu menghasilkan minus 2 dengan 2. Kan dia menggunakan kata dari. Terbalik ini pernyataannya. Harusnya misalkan 2 akar kuadrat dari 4 gitu ya. Jadi ini salah. Nah, sekarang kalau Q ke P, ya berarti aturan relasinya adalah dikuadratkan. Coba kita balik. Misalkan, ini kalau min 1 dikuadratkan, hasilnya 1, betul. 1 dikuadratkan menghasilkan 1, ya. Nah, kemudian minus 4 dikuadratkan, hasilnya 16. Nah, ini benar. Jadi yang benar di sini pernyataan 1 dengan 4. Semoga paham ya dengan logika ini. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di bagian komentar atau didiskusikan dengan rekan-rekannya atau gurunya di kelas. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Silakan. Ya, baik. Nah, di sini soal tentang pola bilangan, khususnya ini barisan dan deret. Coba diperhatikan. Dalam sebuah ruangan pertunjukan terdapat 12 baris kursi. Oke. Pada baris pertama ada 15 kursi dan pada baris kedua ada 18 baris kursi. Ada 18 kursi. Pada baris ketiga dan seterusnya bertambah 3 kursi. Nah, pertanyaannya berapa banyak kursi pada baris ke-10 dalam ruangan pertunjukan tersebut? Ini kita langsung kenali bahwa ini termasuk barisan dan deret aritmetika, ya, bukan geometri. Kenapa dikatakan aritmetika? Karena di sini ada pertambahannya dan pertambahannya itu tetap. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ingat kembali rumus-rumus di barisan dan deret aritmetika, yaitu ada rumus UN, ya. Rumus UN-nya untuk barisan aritmetika itu adalah A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. A itu suku pertama yang biasa disimpulkan dengan U1, B itu adalah selisihnya. Nah, sekarang perhatikan ya.
Nah, di sini pada baris pertama, katakanlah ini U1 atau A. Pada baris kedua ada 18 kursi. Baris kedua berarti U2. Nah, bisa dikatakan bedanya itu kan U2 dikurang U1. Jadi 18 dikurangi dengan 15. Ya, ini 15 ya. Berarti dapatnya 3. Atau ini bisa langsung diambil, 3 kursi. Pertambahannya itu 3 kursi. Nah, baik. Yang ditanyakan, berapa banyak kursi pada baris ke-10 dalam ruang pertunjukan tersebut? Berarti U10, guys. U10 di sini berarti A ditambah dengan N-nya kan 10 ya. Berarti 10 kali 1 dapatnya 9B. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok. A-nya itu 15. Ya. Ditambah dengan 9 dikali 3. Ini 15. Ditambah dengan 9 kali 3, 27. 15 tambah 27 dapatnya 42 ya. Jawabannya Charlie. Ya, semoga bisa paham ya. Next, nomor 13, silakan. Ya, masih menggunakan sumber teks yang tadi ya. Ini kita berikan. Ya, kita langsung lihat pernyataannya. Jumlah, berarti SN. Jumlah kursi pada baris pertama itu adalah 78. Jumlah kursi pada 4. Jumlah kursi pada 4 baris pertama itu adalah 78 kursi. Kita menggunakan rumus SN ya. SN itu rumusnya adalah N per 2, 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Ini S4 berarti 4 per 2, 2 kali A, A-nya 15, ditambah dengan 4 kurang 1, 3 dikali 3. Sama dengan, ini 4 bagi 2 kebetulan bisa dibagi ya. Kita bagi saja 2 kali 15, 30, ditambah dengan 9. Ini 2 dikali 30 tambah 9, 39. 2 kali 39 dapatnya 78. Ini betul ya. Nah, kemudian jumlah kursi pada 6 baris pertama adalah 125 kursi. S6. 6 per 2, 2A ditambah dengan 5B ya, karena 6 dikurang 1. 6 bagi 2, 3. Ini 2 dikali 15 ditambah dengan 5 dikali 3. Nah, sekarang coba 2 dikali 2 kali 15, 30. Ditambah dengan 15. Ini 3 dikali 30 tambah 15, 45. 3 dikali 45 ini 135. Ini salah. Oke, next. Jumlah kursi dalam ruang pertunjukan. Berarti keseluruhan. Keseluruhan itu kan ada 12 baris kursi ya. Berarti S12. Ini 12 per 2. 2A ditambah dengan 11B. 12 bagi 2, 6. 2 dikali 15 ditambah dengan 11 kali 3. Oke. Ini 6. 2 kali 15 ini 30 ditambah dengan 33. Bisa dipahami? 6 dikali 30 tambah 33 ini dapatnya 63. 6 kali 63 dapatnya 378. Betul atau betul? Benar. Oke, bisa paham ya nomor 13? Kalau bisa, ya kalau sudah paham kita gas ke soal nomor 4. Silakan. Ya, soal tentang hubungan garis dengan sudut ya. Manakah pasangan sudut yang sehadap? Ingat kembali kalau sehadap itu ya dia mempunyai arah yang sama. Yang mana yang sehadap di sini? Coba kita cek. A dengan N. A dan N ini bukan sehadap, tapi dia itu sepihak namanya. Sepihak luar ya. Kalau sifatnya sepihak itu adalah jumlah sudutnya 180 gitu ya. Nah, kalau D dengan K itu sepihak dalam. Coba kita lihat yang lain lagi, ini salah. C dengan M. C dengan M ini, ya ini yang dikatakan sehadap guys. Gitu ya. Jadi ini termasuk. Kemudian D dengan K. D dengan K ini, nah ini tadi saya bilang, ini namanya sepihak dalam. Ya, ini bukan. B dengan L.
B dengan E ini juga sehadap, ya. Nah, ini. Jadi yang benar adalah pernyataan 2 dengan 4. Bisa ya? Next. Nomor 15, silakan. Ya, soalnya di sini Harry akan membuat gantungan kunci berbentuk segitiga dari besi. Ukuran segitiga tersebut seperti pada gambar berikut ya. Ini penampakannya ada ya seperti ada dua segitiga siku-siku ya. Di sini simirnya 26, ini tingginya 24 dan ini 25. Yang ditanyakan adalah panjang alas dari gantungan kunci ini adalah berapa? Berarti yang ini ya yang di bawah. Ini bagusnya kalau kita cari masing-masing dulu ya. Kita cari ini misalkan A, ini cari ini misalkan kita misalkan B, kemudian nanti dijumlahkan gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita cari dulu untuk bagian A ini, berarti perhatikan segitiga siku-siku yang ini. A kuadrat sama dengan, karena ini bukan sisi miring ya, berarti diperkurangkan. 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Bisa ya? 26 kuadrat ini dapatnya 676 dikurangi ini 576, berarti selisihnya ini 100. Ya, jadi A sama dengan akar dari 100 adalah 10 ya. Oke, ini panjangnya 10, kemudian untuk B dengan cara yang sama, B kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi dengan 24 kuadrat. 25 kuadrat 625 dikurangi 24 kuadrat ini 576. Jadinya ini 49. Jadi B sama dengan akar dari 49 itu adalah 7. Ya, baik. Jadi jumlahnya keseluruhan ini 10 tambah 7 adalah 17 bravo. Ya. Semoga bisa dipahami ya untuk nomor 15. Kita lanjut ke soal nomor 16, silakan. Ya, seperti biasa ini kita jadikan sebagai oleh-oleh ya. Nanti di video selanjutnya kemudian kita berikan pembahasan.